Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana melakukan perencanaan distribusi dan transportasi. Pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengantar distribusi dan transportasi. Baiklah, dengan saya, dosen pengampu untuk mata kuliah ini untuk kelas C dan kelas D. Kemudian materi ini kita sudah diskusikan dengan tim teaching lainnya. Ada 3 orang dosen tim teaching untuk menentukan materi perkuliahan ini. Nah, sebagai pengantar, kira-kira dalam pikiran kita, bagaimana sih produk-produk itu sampai ke tangan konsumen? Ya, seperti gula pasir, sabun cuci, roti kaleng, minyak goreng, air mineral, dan Coca-Cola, dan lain-lain, atau barang-barang yang lainnya. Kira-kira bagaimana sih barang itu sampai ke konsumen? Pasti kita berpikiran ada yang mengantarkan. Nah, itu yang dinamakan dengan transportasi. Tidak mungkin tiba-tiba gula pasir itu sampai ke tangan kita aja. Pasti ada proses sebelumnya, dari proses produksi sampai ke tangan ke pelanggan, pasti ada proses. Nah, itu dia yang kita sebut dengan proses distribusi dan proses transportasi. Nah, ini pertanyaan pokok. Tadi contoh-contohnya ada produk gula, minyak goreng, dan lain-lain. Itu dari pabrik sampai ke pelanggan. Kira-kira siapa yang mengirimkannya? Nah, itu pertanyaan pokoknya, siapa yang akan mendistribusikannya? Kemudian berapa eselon sistem distribusinya? Eselon di sini maksudnya adalah tingkatan distribusi. Bisa jadi pabrik langsung mengirimkan ke konsumen, berarti itu ada 1 eselon. Atau dari pabrik dikumpulkan dulu ke gudang, kemudian gudang dikumpulkan lagi ke distribusi center baru ke pelanggan, itu ada 3 eselon. Atau misalkan lagi ada gudang, distribusi center, ada toko, baru ke pelanggan, itu eselon-eselonnya, tingkat sistem distribusinya. Kemudian apa moda transportasinya? Apakah dia mengirimkan dengan darat, dengan truk, dengan sepeda motor, dengan mobil, atau dengan laut, menggunakan kapal, menggunakan udara, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sistem strategi distribusinya? Apakah dia langsung mengirimkan ke pelanggan? Apakah dia dikumpulkan dulu dalam satu gudang? Ataukah dia punya tempat penyimpanan sementara, dan lain-lain. Kemudian terakhir, berapa service level yang ingin dicapai? Tentunya untuk service level, kita pengennya service level tinggi, sehingga kita dapat memuaskan keinginan dari pelanggan. Pendahuluannya. Nah, kemampuan untuk mengirimkan produk ke pelanggan secara cepat, waktunya, dalam jumlah yang sesuai, dan dalam kondisi yang baik. Itu sangat menentukan apakah produk tersebut pada akhirnya akan kompetitif di pasar. Tentu, ini adalah salah satu tujuan adanya sistem atau manajemen dalam distribusi dan transportasi, agar barang itu sampai ke pelanggan dengan cepat, jumlah yang sesuai dengan kondisi yang baik, agar prosesnya atau barang-barang kita itu bisa bersaing dengan barang-barang dari perusahaan orang lain. Kemudian yang menunjangnya adalah perkembangan teknologi dan inovasi dalam manajemen distribusi, memungkinkan perusahaan untuk menciptakan kecepatan waktu kirim serta efisiensi yang tinggi dalam jaringan distribusi mereka. Ini peluang bagi perusahaan dengan pemanfaatan teknologi, dia bisa mengirimkan barang dengan cepat. Contohnya ada yang dinamakan dengan RFID, Radio Frequency Identification. Maksudnya adalah teknologi yang menggunakan chip dengan informasi produk yang dapat dibaca scanner dan menggunakan gelombang radio dari jarak jauh. Jadi secara jarak jauh kita dapat mengidentifikasi informasi produk-produk apa saja yang dibutuhkan. Kemudian Enterprise Resource Planning itu merupakan software sistem yang terintegrasi data di antara bisnis unit. Jadi dari pihak distribusi, karena kita bahasanya distribusi, kita tidak perlu lagi menunggu data-data dari penjualan, dari data-data pemasaran. Pengen
mengirimkan berapa. Kita sudah ada dalam software ERP ini, kita udah tahu berapa yang dibutuhkan dari daerah ini, berapa yang kita butuhkan daerah ini, tanpa kita nunggu dari konfirmasi dari unit-unit yang lainnya. Nah, di sini kita bahas jaringan distribusi tidak lagi dipandang sebagai fasilitas fungsi fisik, tetapi merupakan bagian integral dari kegiatan supply chain dan memiliki peran strategis sebagai titik penyalur produk maupun informasi, juga sebagai wahana menciptakan nilai tambah. Kemudian, manajemen transportasi dan distribusi mencakup baik aktivitas fisik yang secara kasar mata bisa kita saksikan, seperti menyimpan dan mengirimkan produk, maupun fungsi non-fisik yang berupa aktivitas pengolahan informasi dan pelayanan kepada pelanggan. Pada prinsipnya, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke pelanggan yang bisa dilihat dari tingkat service level yang dicapai, kecepatan pengiriman, kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan, serta pelayanan purna jual yang memuaskan. Ini kenapa jaringan distribusi atau manajemen distribusi dan transportasi itu sangat penting dikuasai dalam sebuah perusahaan, karena ada beberapa fungsi yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan service level atau kepuasan dari pelanggan. Nah, kita masuk distribusi. Kita dari tadi udah bahas itu distribusi, kemudian jaringan distribusi itu seperti apa, kemudian yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi itu mempunyai 3 dinamik atau elemen yang cukup perlu diperhatikan. Yang pertama, when. When itu artinya kapan. Kapan barang itu akan didistribusikan, kapan barang itu akan dikirimkan ke pelanggan. Nah, itu harus terjawab dalam proses distribusi. Kemudian, where, di mana? Di mana barang itu kemana barang itu akan dikirimkan? Kemana tujuannya? Kemudian, how much, berapa banyak? Berapa banyak barang itu yang akan dikirimkan. Tadi sudah dibahas, agar terciptanya kecepatan pengiriman berarti bisa berhubungan dengan when, kesempurnaan barang dalam ini juga bisa termasuk ke dalam pelayanan. Kemudian tadi juga belajar jumlah, how much, dan kondisi yang baik. Kan kemana kita akan mengirimkannya. Misalkan ini adalah proses distribusi sebuah perusahaan, rantai pasok perusahaan. Ini mereka dari beberapa plant atau pabrik, dia akan mengirim ke wholesaler seperti grosir atau distribusi center, kemudian dari retailer ke retailer. Jadi distribusinya misalkan dari pabrik barangnya sudah sampai, dia distribusikan wholesaler kirim ke retailer. Nah, bisa juga sebaliknya tentu dengan adanya lead time. Lead time itu adalah masa waktu pengiriman, waktu tunggu. Waktu pengiriman dari pabrik ke wholesaler ngirim ke retailer. Kemudian kita masuk ke transportasi. Apa itu transportasi? Dasar dari sistem transportasi logistik. Bagaimana barang dari supplier sampai ke konsumen. Itu dia, dasar transportasi logistik, dia memikirkan bagaimana barang dari supplier ke konsumen. Masalah dasar transportasi logistik yang akan dibahas adalah menemukan sarana transportasi atau pengangkutan barang yang paling efisien secara ekonomis yang tersedia di pemasok tertentu ke tujuan yang telah ditentukan. Jadi, cakupan dari transportasi hanyalah untuk mengirimkan barang, bagaimana cara mengirimkan barang dari satu titik ke titik lainnya. Apa sarana transportasi yang akan kita gunakan? Cakupan lebih besar kita akan belajar di distribusi. Distribusi tadi kita sudah tahu kapan kita harus mengirimkan, berapa yang harus kita kirimkan, kemana mau kita kirimkan. Cakupannya lebih besar, dan lebih kecilnya pakai apa transportasinya. Itu dia sistem transportasi. Transportasi adalah movement of raw material and finished goods to consumer. Nah, di sini
movement atau perpindahan, bagaimana cara kita mengirimkan barang atau bahan baku ke konsumen. Jadi, maksudnya transportasi ini bukan hanya barang jadi yang kita kirim ke konsumen, bisa juga itu adalah bahan baku dari supplier ke pabrik. Itu juga termasuk dalam sistem transportasi. Apa saja moda transportasi yang kita ketahui? Ada sistem transportasi udara, sistem transportasi darat menggunakan rel kereta, kemudian sistem transportasi laut, kemudian sistem transportasi darat menggunakan truk, dan lain-lain. Nah, tujuannya dalam logistik itu bagaimana kita mengirimkan barang, produk, barang yang tepat, dengan jumlah yang tepat, dengan kondisi yang tepat, dengan proses pengiriman in deliver to right customer, dengan mengirimkan ke konsumer yang tepat, kemudian tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan biaya yang tepat. Ini yang perlu kita kaji atau kita tentukan dulu sebelum kita menentukan proses logistik. Fungsi dasarnya untuk manajemen transportasi ini adalah bagaimana kita melakukan segmentasi dan menentukan target service level, memahami perbedaan karakteristik dan kontribusi tiap pelanggan atau area distribusi perusahaan, bisa mengoptimalkan alokasi persediaan maupun kecepatan pelayanan. Kemudian, menentukan mode transportasi yang akan digunakan. Tiap mode transportasi memiliki karakteristik yang berbeda dan mempunyai keunggulan serta kelemahan yang berbeda. Kemudian, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Tekanan untuk melakukan pengiriman cepat namun murah, contohnya konsolidasi informasi, konsolidasi data permintaan dari berbagai regional distribusi center oleh central warehouse untuk keperluan pembuatan jadwal pengiriman. Konsolidasi di pengiriman menyatukan permintaan beberapa toko retail yang berbeda dalam sebuah truk. Oke, kita bahas satu-satu. Melakukan segmentasi untuk menentukan target service level. Tadi di depan sudah kita bahas. Tujuannya transportasi dan distribusi yang baik itu adalah untuk meningkatkan service level. Otomatis dengan ini kita bisa meningkatkan service level. Kemudian bagaimana kita menentukan moda yang tepat, moda transportasi yang tepat, karena setiap moda transportasi itu mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Konsolidasi itu adalah penggabungan. Maksudnya adalah ada beberapa toko yang mau meminta barangnya. Kita kumpulkan dulu informasi dari toko itu berapa mereka yang butuhkan. Kita gabungkan, kita kumpulkan, dan kita gabungkan dulu ke distribusi center kita atau ke warehouse besar kita. Oke, kita konsolidasi dari warehouse, baru kita kirim ke masing-masing toko yang membutuhkan. Fungsi lainnya, kemudian melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Ini dapat berimplikasi kepada biaya pengiriman dan biaya penyimpanan yang tinggi. Kemudian memberikan pelayanan nilai tambah. Misalkan pelayanannya itu adalah melakukan packaging ulang, pelabelan harga, pemberian barcode, dan sebagainya yang bisa memberikan nilai tambah. Kemudian menyimpan persediaan, melibatkan proses penyimpan produk baik di suatu gudang pusat atau gudang regional maupun di toko di mana produk tersebut dipajang untuk dijual. Menangani pengembalian atau return. Jadi fungsinya itu adalah untuk menentukan kapan barang itu akan dikirimkan tadi. Berarti menentukan kapan dan rutenya. Rute ini bisa berimplikasi kepada biaya. Makin panjang rutenya, otomatis jaraknya makin panjang dan biaya pengirimannya juga makin panjang. Penyimpanan yang tinggi. Penyimpanan yang tinggi jika jaraknya juga jauh, otomatis penyimpanan barang dalam proses distribusi transportasi juga akan tinggi. Kita sudah belajar dalam persediaan bahwa penyimpanan itu bukan hanya penyimpanan yang ada di gudang. Penyimpanan dalam proses transit atau inventory in transit itu juga termasuk ke dalam proses persediaan.
Oke, lanjut. Dampak perbaikan sistem transportasi. Bagaimana kalau sistem transportasi kita perbaiki? Apa kita dapatkan? Yang pertama itu meningkatkan daya saing usaha. Jangkau pelayanan yang lebih baik, kualitas pelayanan lebih baik. Contoh, dengan moda sistem transportasi, contoh kecilnya saja, kita mau mengubah moda transportasi kita dari mobil ke motor. Otomatis jangkauan mobil itu lebih sempit dari motor. Motor itu bisa melewati jalan-jalan kecil sehingga pelanggan-pelanggan kita di daerah yang terpencil bisa menikmati produk kita. Otomatis service level dan pelayanan kita juga akan lebih baik. Kemudian menghemat ongkos transportasi. Contoh yang sama, kalau misalkan barang yang kita kirimkan itu cuma kecil, lebih efisien kita menggunakan motor, otomatis biayanya juga akan lebih hemat. Kemudian menekan harga jual produk. Harga jual produk itu ditentukan dari biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya-biaya yang lainnya yang terkandung dalam produk biaya yang dikeluarkan oleh produk itu sampai ke tangan konsumen. Otomatis kalau sistem transportasinya kita perbaiki, maka biaya-biaya itu juga terkurangi dan harga jualnya juga semakin kecil sehingga bisa bersaing dengan produk lainnya. Ada sistem transportasi. Sistem transportasi ada moda transportasi, truk, mobil, kereta api. Kalau truk dan mobil itu sarana prasarananya jalan raya, terminal, jembatan, timbang. Kalau kereta api, prasarananya harus ada rel dan stasiun. Kalau kapal laut atau angkutan air harus ada pelabuhan. Pesawat atau angkutan darat harus ada bandara. Dan moda transportasi pipa harus ada prasarananya adalah pipa. Oke, kelembagaan. Jadi dalam proses transportasi itu juga ada yang namanya kelembagaan. Maksudnya adalah perusahaan angkutan, contohnya mempunyai alat angkutan sendiri. Kelembagaannya ada perusahaan angkutan yang mempunyai alat angkutan tersendiri, kemudian perusahaan jasa angkutan. Freight forwarding biasanya tidak mempunyai alat transportasi sendiri, tetapi bertanggung jawab terhadap pengangkutan barang. Ini beberapa jenis kelembagaan dalam transportasi. The role of transportation in logistics. Transportasi itu adalah transportation is physical link connection firm to its suppliers and customer. Itu adalah link secara fisik untuk menghubungkan perusahaan ke suppliernya dan ke customernya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, transportasi itu bukan hanya dari perusahaan ke konsumen, tapi juga dari supplier ke perusahaannya. Kemudian setiap in a node and link scenario, transportasi is the link between fixed facility atau nodes. Maksudnya adalah setiap titik-titik transportasi itu adalah fix, tetap, fasilitas yang tetap. Contoh skenarionya dalam proses transportasi kita pasti akan mengirimkan barang dari perusahaan ke konsumen-konsumen yang sudah kita tahu titiknya atau lokasinya. Transportasi juga memberikan nilai tambah pada produk dengan providing, menyediakan waktu, tempat, utilitas waktu dan tempat untuk perusahaan atau barang-barang perusahaannya. Tadi juga udah kita bahas, transportasi juga bisa memberikan nilai tambah bagi produknya dan memberikan utilitas kemampuan, misalkan bisa memperkecil waktu, bisa memperkecil tempat bagi perusahaan. Oke, ini beberapa contoh kasus dari transportasi. Outbound transportasi is a large component of the total physical distribution cost. Nah, kita pernah belajar apa itu inbound logistik dan outbound logistik.
sama juga ada inbound transportation dan outbound transportation. Outbound transportation adalah transportasi yang keluar dari perusahaan, itu memberikan komponen yang cukup besar bagi sistem distribusi atau biaya sistem distribusi fisik. Cost trade-off abound in transportation and are typified by trading lower inventory cost for higher transportation cost. Oke, ini adalah trade-off. Trade-off ini adalah semacam bertolak belakang antara inventory cost dan transportasi cost. Contohnya, kalau misalkan kita mau mengirimkan barang dengan cepat dengan pesawat, misalkan kita mau mengirimkan barang dengan cepat, otomatis biaya transportasinya tinggi, biaya inventorinya rendah. Kenapa rendah? Karena waktu penyimpanan barang di pesawat lebih cepat karena barangnya cepat sampai. Contoh lain, kita kapal misalkan, kita bisa mengirimkan barang dengan kapal dengan harganya yang lebih murah dari pesawat, tapi waktunya lebih lama, otomatis inventory cost-nya lebih tinggi. Itu dia maksudnya trade-off. Satu bisa naik, yang satunya turun, tapi satunya turun, yang satunya lagi naik. Itu antara trade-off antara inventory cost dan transportasi cost. Oke, ini beberapa sumber dari mata kuliah pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.